fa innahum lama kharaju min sijniriyatil aghyar ila fadha'i tauhid wa kamal istibsar. Sesungguhnya mereka manakala bisa keluar dari penjara hanya melihat makhluk Gusti Allah, berpindah kepada luasnya tauhid, lapangan tauhid yang diumpamakan lapangan fadha'i tauhidi, yaitu ilmu tauhid yang digambarkan dengan oro-oro atau lapangan, menunjukkan keluasan. Wa kamal ibtisor, dan kesempurnaan melihat dengan hati. Orang-orang yang sudah bisa wusul kepada Allah, mereka bisa membebaskan dirinya dari berpandangan kepada atau berhenti pada makhluk aghyar selain Allah. Aghyar selain Allah ini apapun wujudnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang penting selain Allah itu namanya aghyar, atau istilah lain mukawwanat, makhluk, makhlukot, beberapa makhluk. Mukawwanat, aghyar itu sinonim sebenarnya, satu tetapi dengan istilah-istilah yang berbeda. Aghyar ya makhluk wujude, mukawwanat ya wujude makhluk, makhlukot ya apa sing didadekake Gusti Allah atau masunat. Sesuatu yang dicipta oleh Allah itu selain Allah, dari malaikat, dari jin, apa yang terlihat dan yang tidak terlihat. Angin dari kentut sampai angin lisus, sampai puting beliung, sampai apapun itu juga makhluk ayat. Dari istri, dari anak, teman, tetangga, duit, sawah, tegal, kalau kita perinci sebutkan tidak ada habisnya. Belum yang di lautan sana, di dasar bumi, yang ada di langit, di alam-alam yang mungkin kita belum pernah lihat atau memang kita belum dikasih tahu oleh Allah. Alam ini macam-macam sekali. Semua ini makhluk Gusti Allah. Seorang wusul, beliau manakala bisa membebaskan membebaskan dari penjara, berhenti melihat, hanya melihat atau berhenti melihat aghyar makhluk, mau berpindah keluar kepada luasnya ilmu tauhid, kepada lapangan tauhid dan kesempurnaan melihat dengan hati, ita sangat masafatun nadrihim, maka jadilah luas masafatun nadrihim, pelakone artinya cara berpandangannya. Masafatun nadrihim, cara berfikirnya dengan hati, ataupun berputarnya pemikiran, maka menjadi luas cara pandang mereka. Wa ufido ngalaihim ngulumun wa asrarun ilahiyatun, dan atas mereka diberikan kenugrahan berupa ilmu-ilmu, rahasia-rahasia, ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia yang bersifatnya dari Tuhan, inspirasi-inspirasi yang tokcer, inspirasi-inspirasi. Maka jangan heran manakala orang-orang yang sudah sampai pada makom seperti ini, dia bisa cara berpikirnya
lompatan-lompatannya tidak bisa diikuti dengan otak. Cara berpikirnya, karena masafatun nadrihim ini tidak akan bisa dikejar oleh otak. Karena lompatan-lompatan tingkah lakunya ini tidak bisa diikuti oleh otak. Wong nek mabur ra iso, ora disuwi kok mabur. Wong kok nek arek iso apa? Ini orang-orang yang seperti ini modelnya dia berbicara. Besok tahun depan mau kalau sampean seneng mobil, aku mau beli mobil. Awong duit ora duwe kok nek tuku mobil. Ayo ora apa-apa. Wong tuku ras manggo duit dheweke masalahnya. Nah, karena kalau umumnya orang pakai uang. Nah, karena orang aneh, tapi benar terjadi itu. Nah, mau begini-begini Allah. Omah wae reyot ora entuk elek. Mangan wae kan yo biasa-biasa wae. Kok muni arek ngene. Nah, itu melakukan suatu pemikiran lompatan yang tidak bisa diikuti oleh otak. Karena apa? Karena memang sudah diberi kenugrahan Allah. Mereka sudah berpandangan yang lebih luas lagi, tidak terkungkung pada sesuatu yang fakta tok, terkungkung pada sesuatu yang fata morgana. Dia tidak terkungkung pada sesuatu yang ada, tidak terkungkung pada sesuatu yang menipu, tidak terkungkung pada kenyataan ataupun otak. Nah, ini orang-orang yang sudah sampai pada wusul, dia sudah membebaskan dirinya dari penjara-penjara yang namanya makhluk, berpindah kepada suatu keyakinan lapangan tauhid bahwa yang ada hanya Allah, selain tidak ada. Yang ada hanya diadakan. Sesuatu yang ada hanya diadakan oleh Allah, maka jadi ada. Misalkan Allah tidak mengadakan, maka tidak ada. Seperti yang dijelaskan kemarin, sebab tidak berhenti pada sebab. Nek wong iku pancen arek dadi sugih, Allah akan menciptakan sebab-sebab itu yang akan menjadikan lantaran menjadi sugih. Nek wong arek diparingi slamet, Gusti Allah arek maringi sebab-sebab sing ndadekke slamet. Wong iku nek arek diadekke wong pinter, Allah mesti ndadekke sebab-sebab ngelakoni perkara sing dadake wong iki dadi pinter. Begitu juga sebaliknya. Memang Allah menghendaki orang itu menjadi bodoh, maka dia akan tidak mau melakukan sesuatu yang menjadikan pandai. Artinya apa yang dia lakukan, tingkah lakunya adalah tingkah laku orang-orang bodoh. Begitu juga sebaliknya, ketika dia jadi orang miskin, melarat, Allah juga menjadikan sebab menjadinya miskin. Artinya tingkah laku dia adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau berusaha, orang-orang yang hanya berpangku tangan. Karena meskipun ditemukan ada hukum kausalitas, sebab akibat, tapi dalam pembahasan kita ini tidak boleh kita berhenti pada suatu sebab. Karena seperti yang dinyatakan Imam Ghazali menyetir apa yang menjadi firman Allah, ceritanya Nabi Ibrahim manakala Raja Namrus marah terus mau membakar Nabi Ibrahim, dikumpulkan kayu bakar, semua warga mengumpul ke bakar. Bak gunung segede gunung Sumbing terus dibakar. Jenengan coba untuk tafakur. Suatu saat di Wetan Pringapus itu ada orang yang bakar bata merah.
dari kejauhan 5 meter saja panasnya terasa, padahal hanya pawon berapa. Coba bandingkan dengan ketika Raja Namrus itu membakar kayu bakar yang sebanyaknya seperti gunung yang tinggi, yang menjulang. Panasnya berapa kilometer panas. Coba lihat bencana yang terjadi di Indramayu. Terbakar itu pipanya, menculat bocor. Daun-daun kering, semuanya kering, tanah kering, semua dari kejauhan radius berapa kilometer terasa panas. Bagaimana ini? Maka diterangkan cara melemparkan Nabi Ibrahim dengan majanik, dengan suatu alat lempar dari jauh, karena sudah nggak berani mendekat. Nah terus menurut akal, hukum sebab akibat, kalau memang itu diyakini, harusnya Nabi Ibrahim harus terbakar karena dibakar, karena api itu membakar. Kalau memang sebab api itu terbakar, kalau api bisa membakar, harusnya Nabi Ibrahim harus terbakar. Tapi nyatanya Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakanlah, kul katakanlah, kuni ono sapa sira geni, ya naru he geni, kuni ono sapa sira geni, ya naru kuni, bardan ono iku bardan adem. Nah, Nabi Ibrahim berdoa wahyu dari Allah, kul ya naru kuni bardan, hei geni, hai api padamlah, hai api dinginlah. Yang api bersifat panas karena kehendak Allah, hanya dengan diperintah oleh Nabi Ibrahim, hei api, hei geni, dinginlah, bardan, jadilah es. Maka Nabi Ibrahim masuk pada kobaran api yang besar seperti itu, terasa dingin, menggigil karena menjadi es. Pasti kalau es itu bisa membakar, dingin itu bisa membekukan, tentunya Nabi Ibrahim juga akan meninggal karena kedinginan. Tapi nyatanya Nabi Ibrahim masih seger buger. Karena apa? Karena ayatnya mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman, lan selamat ngalah Ibrahim ing atas Nabi Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan atas Nabi Ibrahim. No, artinya dua kemungkinan, Nabi Ibrahim akan mati, akan meninggal karena terbakar api, atau akan kedinginan karena api menjadi dingin. Tetapi Allah berfirman wasalaman, selamat ngalah Ibrahim. Artinya bahwa terselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang panas seperti itu dan menjadi dingin, itu sebenarnya karena kehendak Allah yang menyelamatkan. Berarti hukum sebab akibat tertolak menurut Al-Quran ini. Bukan api yang membakar, bukan sawah ladang yang menjadi kaya, yang mencukupi, bukan ngaji yang jadikan orang pintar, bukan apa, bukan jabatan yang mencukupi, dan seterusnya. Itu hanya sebab-sebab saja. Nah, sebab itu siapa yang bikin? Yaitu Allah. Allah yang bikin sebab, sehingga dengan sebab itu menjadi suatu akibat. Berarti kertas terbakar bukan terbakar api, tapi Allah yang membakar dengan Allah mengirim lantaran api. Maka orang berarti pinter lantaran ngaji. Ning ya ana wong sing ora ngaji ya pinter kersane Gusti Allah, Kanjeng Nabi.
para nabi, para utusan Allah, ora ono sing duwe guru. Pinter. Nah, di sini akhirnya tertolaklah seperti itu. Nah, ini tauhid namanya. Ilmu tauhid. Maka ketika seseorang itu sudah masuk dalam ilmu tauhid, menjadi jembarlah, menjadi luas pandangannya. Luas pandangannya. Tidak terkungkung dalam sesuatu yang visual. Dunia ini hanya visual dari Al-Quran, visual dari ayat-ayat Allah. Oh, Al-Quran ngendikake kaya ngene. Karena manusia itu dengan ayat itu nolak. Ayat hanya sekedar dihafalkan, tetapi tidak pernah dijalani perintahnya. Nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai ayat itu untuk menjadi pedoman agar manusia dan jin ini selamat dari dunia sampai akhirat. Tapi hanya sekedar dibaca, hanya sekedar dikagumi, sekedar dipegang. Sehingga tujuan daripada ayat-ayat tersebut, Al-Quran tersebut tidak berhasil. Bahkan orang yang mengkaji ayat-ayat tersebut tidak paham, karena sangat rumit sekali. Tetapi Allah memberikan visual. Oh, ono ayat, ono wong menerangkan tentang orang yang mau mengerem apa? Menahan marah, itu nanti akan dikasih pahala surga. Orang yang akan masuk surga, tanda-tandanya adalah orang yang al-kadhiminal ghair, orang-orang yang mau menahan amarah, menahan jengkel. Maka orang tidak paham yang jengkel itu bagaimana, yang bisa ngerem itu bagaimana. Akhirnya Allah memberikan visual. Dibikin ada salah satu dari hamba Allah yang dibikin orang bersifat pemarah. Ada orang yang pemarah itu, oh itu seperti contohnya, oh nang Quran kuwi wis ana jenengane wong sing jengkelan, itik-itik jengkel, pemarah. Ada juga orang yang dibikin dia bisa nahan amarah, diginikan diam, diginikan dan sebenarnya opo ora jengkel saya marah, ning ge opo jengkel, dampet. Nah, ahli swarga. Maka Allah ciptakan, dibikinkan visual. Maka teknologi itu sebenarnya juga ayat-ayat Allah ge jlembreng-jlembrengake nek menungso duwe visual. Gusti Allah, apapun yang terjadi ini visual daripada Al-Quran. Wah, anek visual Al-Quran modele kula, wah dadi pro kontra. Mulane ora kabeh. Ning ana nang Al-Qur'an kuwi digawe visual wong men mudeng men paham. Ana kaya ngene Al-Qur'an. Urung do mudeng divisualkan, ngono lho. Diketokake nganggo objek. Men ngerti oh kaya ngene iki. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang sudah usul, mereka keluar tidak terkungkung pada sesuatu yang seperti visual itu. Ngomong visual. Karena sesuatu yang ada dari sifat yang ada. Saya katakan kita pada zaman pandemi Covid. Padahal Covid gak kesini. Nah, Covid itu bagaimana? Itu visualnya Allah. Gusti Allah, saya tidak menolak tentang adanya Covid dan Corona. Saya yakin karena saya belajar ikan. Kenapa? Allah sedang memperlihatkan. Jangan ngandel tentang Covid ngandel. Aku ngandel, sebab Gusti Allah ono. Gusti Allah kayak ngetokake nek Gusti Allah kayak ono, mulane yo ono Covid tereng kuwi, nek ora ono. Nek Gusti Allah kayak ora ono Covid. Ora ono dewi iki ora ono Gusti. Sebab setiap apapun bisa terlihat ada wujudnya di dunia ini karena wujudnya Allah. Untuk menandakan bahwa Sang Maha Wujud
Sang yang wajib wujudnya adalah Allah. Selain itu hanya tersinari wujudnya Allah. Ketika orang dibilang itu ada, karena wajib wujudnya adalah Allah yang ada. Maka tidak kita tolak kalau ada ini, ada itu. Tidak kita tolak, karena Allah itu ada. Allah yang mewujudkan. Maka kalau seperti itu, kita nggak boleh menyalahkan pemerintah, menyalahkan oknum, menyalahkan ini dan itu. Tidak, itu dibikin oleh Allah sebabnya. Allah punya kehendak, maka diciptakan Allah, diadakan oleh Allah, karena Allah zat yang maha ada. Karena Allah zat yang maha ada, maka menjadi ada sesuatu yang dikehendaki Allah. Kalau Allah itu nggak ada, berarti nggak ada semuanya. Maka semuanya ada karena adanya Allah, wujudnya Allah. Maka yang terjadi akhir-akhir ini, orang-orang yang santri-santri hikam tidak menolak. Ada. Tapi ada, nggak usah ditakuti. Nah, masalahnya ada kok. Loh, sing ditakuti Gusti Allah. Karena orang masih terpancing, terkungkung dalam sufisuan, terkungkung dalam sebab. Wah, ono geni wae. Lho, kenapa kobong? Lho, geni iki ra iso ngobong. Sing iso ngobong Gusti Allah. Numung lantaran geni wong iki kobong. Mene Saridin gigal anjlok saka wit krambil, sirahe dhisik ora pecah. Ana wong ditabrak rel kereta, maglah-maglah nang tengah-tengah rel kereta, ditabrak kereta ora hancur. Oh, karena dia punya keyakinan tauhid tinggi. Orang-orang sudah seperti itu karena tauhidnya tinggi. Kita nggak bisa meniru seperti itu, kecuali orang-orang yang sudah bertauhid tinggi. Ada ular-ular endi? Ora ono, dia nggak pernah melihat. Soal Kelijogo hanya silo berpuluh tahun di pinggir kali sedekap maca la ilaha illallah kalingan Gusti Allah. Yang adanya Allah, tidak ada lain, tidak ada dirinya, nggak ada semua, nggak ada. Lo ono lewat gede, ulo lewat, ya orang ngerti, banyak ono kok. Orang melihat ada ular, Lo sampai Joko nggak pernah merasakan, yang merasakan adanya Allah kok. Mung Gusti Allah sing ono, liyane ra ono. Nah, ini orang-orang yang selesai makom seperti itu. Maka orang sudah terkungkung, wah, ono bencana bingung, ono iki bingung, diceneni kalau tanggane ya bingung. Iku gak ngetokake nek Gusti Allah ana kae, mung dikon Gusti Allah kon nyeneni. Kae mung dikon Gusti Allah kon ngamplengi. Kae dikon Gusti Allah kon ngomong ngono kae. Satu sama lain akan berkaitan, menjadi ujian daripada satu persatu itu. Nah, seperti itu. Nanti akan mengukur siapa yang lebih mendekatkan kepada Allah dan siapa yang lebih dekat taatnya kepada Allah. Siapa yang berpegang pada hukum-hukum Allah akan terlihat sekali. Seperti itu. Maka sebenarnya pelajaran ini untuk kembali mengesahkan Allah. Semua mengesahkan Allah. Semua yang ada kan diadakan. Ada akibat, ada sebab, tapi sebab itu pasti tidak timbul dengan sendirinya. Sebab pasti ada yang menjadikan sebab. Maka terjadinya air-air ini, Allah menghendaki airnya ada segolongan yang dijadikan sebab untuk mewujudkan apa kehendak Allah tersebut. Itu adat Gusti Allah teniku. Nah, terus bagaimana? Ya ikhtiar. Maka ikhtiar itu wajib. Karena ikhtiar tersebut akan menguak sebenarnya kehendak Allah itu bagaimana. Setelah ikhtiar yang sama dengan apa yang dikehendaki Allah, maka akan terwujudlah akibat itu, tujuan itu. Tapi kalau tidak, tentunya tidak ada. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada usul, tidak terkungkung pada sesuatu akhyar, berpindah pada lapangan tauhid, luasnya tauhid, kesempurnaan melihat dengan hati,
sesuatu dilihat dengan hati, tidak dilihat dengan mata kasat. Ketoke abang, membawur, tapi hati weruh kowe putih. Ketoke putih, matane ning atine lihat ijo juga. Dan seterusnya. Karena pandangan mata dan pandangan hati beda. Ana wong kok dikai jas, kai serban ae wah ape tenan iki wong saleh tenan. Lho. Kiai. Ono kae ono mencobrah kiai ulama. Kathok cekak seporo tangguh kae candalan. Lho. Itu bisa tertipu pandangan kasar. Tapi kalau pandangan hati ini benar-benar dibuktikan. Saya tuh pernah di Jakarta, mungkin 2 tahun yang lalu ya lebih. Jatuh saya urai, saya tidak pakai apa-apa, tidak pakai tutup kepala, saya terurai rambut saya panjang, terurai dengan kaos blong, dengan celana pendek, tidak pakai apa-apa, tidak ada yang kenal. Dari belakang ada yang bilang, Pak Yai, minta sedekahnya. Nah, kapan saya mengenalkan Kiai dan dia tahu apa tentang saya? Mereka kenal, padahal nggak mungkin saya dipanggil Kiai, wong saya nggak pakai atribut Kiai kok. Nah, karena mereka melihat dengan ibtifsar. Tapi kalau orang umum, nah, Ridi, orang mending jenis Sukemi. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya pandangan mata orang yang belum seperti ini, melihatnya hanya pandangan lahir. Wapi, wong sukses ya bondo, dunia sukses, karena buta hatinya, dia terbelalak, matanya terbelalak, dia melihat dengan kasat mata. Seni sukses, iku lahiriah. Sawah ukeh, tegalo ukeh, omahe ukeh, bojone ukeh, anake ukeh, apa-apane ukeh. Mung ukeh tak sebuti kabeh, sebuti ukeh ngono to. Seminggu nek ora tak sebut kabeh tak meri to. Mungkin ukeh kabeh. Wah, itu sukses. Itu pandangan mata. Hati bagaimana? Ya bisa dengan mata sama, hati juga sama, tapi tidak itu. Nah, maka orang-orang yang sudah wusul dikatakan du sangatin, yang mempunyai kejembaran luas pandangannya, ini harusnya mendermakan. Harus mendermakan apa? Ya pemikirannya, pengetahuannya. Karena mereka sudah diberi keluberan, diberi anugerah oleh Allah yang berupa ngulumun wa asrarun ilahiyah, ilmu transfer Gusti Allah, ilmu rahasia-rahasia. Nah, kamu bisa jadi tahun 19 sakdurunge 16 munggah paceklik lak ngono. Paceklik soalnya mati pirang-pirang. Li ngomong tahun 2014. Nah kok tenan no. Sebab sejedake Gusti Allah. Dijedakake. Sing selamat kayak istighfar lan sholawat. Wis dijedakake 8 tahun yang lalu dijedakake akan terjadi bencana-bencana wabah-wabah. Nah, itu adalah asrar ilahiyah, rahasia-rahasia Tuhan. Tapi sebagian orang-orang ada yang diberitahu. Ya, seperti itu. Maka enggak nganu. Maka ada orang mengatakan arek ngene. Itu aneh. Kan asrar itu. Ya. Atau mungkin suatu masalah-masalah tidak bisa diatasi dengan akal dan seterusnya. Terus bertanya. Nah, maka orang-orang yang sudah mempunyai pandangan-pandangan tauhid yang tinggi seperti ini, yang sudah dibuka ilmu-ilmu asrar dan ulum-ulum asrar, ini mendermakanlah. Fasoru, maka jadilah mereka yamuduna al-ghaira, menolong orang lain dengan keilmuan tauhidnya. Mbah niki ngaten niki Mbah Mardi niki ngaten-ngaten lajeng pripun? Oh, meneng niki. Insyaallah sampeyan nglakoni ngene, sampeyan dadi apa petani, ya wis gawe perahu. Bingung. Dadi petani kon gawe perahu. Ngono lho. Lah ilmu tauhid to. Ngono. Wong dadi petani kon gawe perahu. Nek tauhid ternyata mengko terjadi tenan kudu kon gawe perahu, ora mudeng. Mangga petani seperti itu. So kula kok kalih guru kon
Damel ngeten niki lucu. Kowe nek ngaji nggih, wis kono tuku macul. Saya punya teman. Nah, teman mondok 10 tahun belum pernah ngaji. Asal ngaji seneni, kowe ngangkon ra ngaji malah ngaji. Ning cari cangklong pun katam Alfiah pun kata kena Wahab. Wis jiko Wahab jiko. Nek kowe nek ngaji jiko. Waca. Ora iso maca. Ora iso kok arek ngaji. Wis ngono, insyaallah tekan macul 10 tahun. Jabatan kon bali, saya dadi kiai di pondok. Iso mulang. Nek wong tuane bingung nek wong saiki, wong kon mondok malah kon macul. Wong sing dijarake kiai-kiai tauhid tinggi kok. Nah, itu akal, maka akal nggak bisa seperti itu, dan itu nyata. Fasaru yamuduna al-ghair wa yatasarrafuna, dan mereka melakukan yatasarrafuna nanjaake, dia melakukan fi awalimihim al-batiyana, dia mempraktekkan pada alam-alam batinnya, kaifa sya'u, bagaimana ia menghendaki. Artinya dalam alam pikirannya, alam batinnya, kersane apa? Iye, wah aku sok arek sampung corona arek ning Mekah Madinah ngono, lalu gampang gak kaget. Oh juga nek kok opo duwe teran duwe. Ayo teko sing penting rono kon rono ngono. Pasare yang kok kon ring Mekah ring Madinah. Ya teko ngomong ngono ternyata tekan ngoten niku. Nah kaya ngoten niku dalam alam batin. Tapi tidak semua terus orang-orang seperti itu terus berkata secara jujur, tidak. Tapi mereka akan mempraktekkan sesuatu yang ada di alam batinnya bagaimana. Maka ketika ditanya orang-orang seperti itu, dia akan menjawab dengan ilmu tauhidnya. Kula ngeten niki, kowe kudu ngene. Kula ngeten niki, kowe kudu ngene. Iku iso. Kalau tidak ada jawaban, dia diam. Kula ngeten meneng mender karena tidak ada jawaban. Nah itu orang yang menggunakan ilmu asrar ilahiyah, dia lebih banyak diam. Sedaya kang dipun muliakan Allah, kesimpulannya di sini bahwa orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan musul, berhasil musulnya sehingga dibuka kemakrifatannya, dia pandangan-pandangannya berpindah pada pandangan-pandangan tauhid, mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Dia lebih jembar. Maka jangan lihat orang-orang sudah sampai makom seperti itu, bagaimana kebijaksanaannya. Dia lebih bijaksana. Ono wong ngeten ora marah. Nonton wong nyeneni, ayo apa-apa paling isane nyeneni, isone gak nyeneni. Ngono wae. Wonten ngeten-ngeten niki jenengan ora apa-apa. Mah tambah ganjaran. Daripada sampeyan sing ngonek-ngonekke, mending sampeyan ngonekke to. Wah niku ning do nyengiti kula ora apa-apa, daripada sampeyan nyengiti kono, mending sampeyan disengiti. Malah sampeyan bebas minti lihir kathok pedat cilik-cilik. Wis sebabe apa? Nek sampeyan disenengi wong sak desa, tiap bengi sampeyan mesti diundang wong sak desa. Sing kono tahlilan. Nek sampeyan disengit sak desa, ayo sampeyan iso ngaji nang kene wong ora kudu tahlilan kok. Nek Mas Agus dene tahlilan ya wong disenengi kok ngono. Ajar disenengi sak desane ayo iso ngaji ayo dilarang mau. Gitu nah ngoten niku. Sedaya yang dipermuliakan Allah seperti ini. Ini masih ada kelanjutannya banyak. Ada kelanjutannya, ini baru pembuka. Prolog bahasa orang-orang yang usul sudah akhirnya mereka berpindah pada lapangan tauhid, meninggalkan atau tidak terkungkung pada sesuatu yang sifatnya fata morgana yang hanya terlihat yang wujud di sekitarnya, tapi beliau
lebih mengedepankan pandangan-pandangan hatinya dengan tendensinya hati berpijak pada yaitu tauhid mengesahkan Allah. Juga mereka akan menolong dengan ilmu-ilmu asrornya kepada orang lain, mengatasi masalah masyarakat, mengatasi masalah murid-muridnya, mengatasi masalah jamaah, muridnya kepriye, jamaah kepriye, masyarakat kepriye, diatasi yamuduna dengan ilmu tauhidnya agar mereka selamat. Kenapa? Kalau tidak ada yang seperti itu, semua orang buta. Semua orang hanya melihat sesuatu yang terlihat saja, tidak pernah melihat yang tidak pernah terlihat. Seperti apa yang terjadi akhir ini, balak, lah nggak terlihat balak kok betul, rupanya hijau apa? Nggak ngerti itu. Orang kita jawab, wes ora ono balak kuwe. Lah kok ora nanti ku sak pedhok kok dereng ngono. Lah ulama tuh ya wes anane Gusti Allah sing ono. Gusti Allah ono. Semua menjadi ada karena wujudnya sang ada, yaitu Allah. Waman kudiro ngalaihi razaqahul sairun ilahi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.